Halo, perkenalkan, saya Arnold Januarta Lawedanga, mahasiswa Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas 2 EA 23. Saya akan memaparkan mengenai sistem basis data, guna memenuhi kriteria penilaian pada mata kuliah pengantar teknologi Sistem Informasi Manajemen 2 dengan dosen pengampu, Bapak Natalios Peter Sipasulta, Eskom MMSI. Kita langsung saja, apa sebenarnya basis data itu? Suatu database manajemen sistem atau biasa yang disingkat dengan DBMS terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Untuk lebih mudahnya, saya menganalogikan DBMS ini sama dengan lemari pendingin, di mana lemari pendingin ini tugasnya adalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Pada DBMS ini bertugas untuk menyimpan berbagai data yang sangat besar jumlahnya. Tujuan dari DBMS ini dibagi menjadi dua yang paling utama. Yang pertama adalah efisien dalam waktu dan efisien dalam pemrosesan. Yang kedua adalah convenient atau kenyamanan bagi para penggunanya. Berikutnya adalah komponen basis data. Komponen basis data ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah data. Data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Contoh dari data adalah data mahasiswa, data penduduk, data karyawan, dan lain-lain. Yang kedua adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Contoh dari hardware adalah mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Tak lengkap rasanya jika ada hardware namun tak ada software. Software merupakan perangkat lunak perantara antara pemakai dan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database management system dan berbagai program aplikasi lainnya. Yang terakhir adalah user. User merupakan pengguna. Pengguna ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah database administrator. Tugasnya adalah mengelola database secara keseluruhan. Yang kedua adalah programmer, di mana tugas dari programmer adalah membuat program menggunakan database. Yang terakhir adalah end user. End user merupakan pengguna yang mengakses database melalui terminal. Berikut ini adalah perbedaan antara file management system dan database management system. Pada file management system berorientasi pada program, artinya susunan data di dalam file, distribusi data pada peralatan storage, dan organisasi filenya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat digunakan secara optimal. File management system ini masih bersifat kaku dan masih terdapat redundansi dan inkonsistensi data. Pada database management system berorientasi pada data. Artinya, susunan data, organisasi file pada database dapat dirubah, begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Database management system ini bersifat luas atau fleksibel, dan juga telah terjadi keselarasan data yang terkontrol. Berikut ini adalah istilah-istilah dasar pada DBMS. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian. Misal, pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Misal pada entitas mobil, yang menjadi atribut adalah nomor mobil, merek mobil, warna mobil, dan lain-lain. Yang ketiga adalah field. Field merupakan lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Yang keempat adalah record. Record merupakan kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain. Berikutnya adalah file. File merupakan kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan data. Jadi file ini merupakan rangkuman dari record-record dan file-file yang ada menjadi satu. Berikutnya adalah basis data. Basis data merupakan kumpulan file yang digunakan oleh program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record di file-file tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar berikut. Pada gambar ini terdapat suatu file barang di mana field-nya adalah yang berwarna biru. Pada field pertama, atributnya adalah kode barang. Field kedua, atributnya nama barang. Field ketiga, atributnya adalah stok barang. Yang dimaksud dengan record adalah isi dari field-field tersebut.
Pada field kode barang, recordnya adalah 001, 002, dan 003. Begitu pula seterusnya. Berikut ini adalah key atau kunci, merupakan elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu mengakses. Key ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah primary key. Primary key merupakan field yang mengidentifikasikan record dan bersifat unik. Yang kedua adalah secondary key. Secondary key juga sama, merupakan field yang mengidentifikasikan record namun tidak bersifat unik. Pada contoh gambar yang sebelumnya, yang menjadi primary key adalah field kode barang, di mana antara yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat kesamaan. Itu disebut dengan unik. Yang menjadi secondary key adalah stok barang. Mengapa stok barang? Karena stok barang yang satu dengan yang lain mungkin saja bisa terjadi kesamaan, jadi tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Yang ketiga adalah candidate key. Candidate key merupakan field yang dapat dipilih atau menjadi kandidat untuk menjadi primary key. Pada contoh sebuah file pembayaran kwitansi, terdapat field NPM, field nama, field nomor kwitansi, dan field jumlah. Yang dapat dijadikan kandidat tentu saja NPM dan juga nomor kwitansi. Berikutnya adalah alternate key. Alternate key merupakan field yang tidak dipilih menjadi primary key. Jika contoh sebelumnya yang dipilih menjadi primary key adalah NPM, maka yang menjadi alternate key adalah nomor kwitansi. Berikutnya adalah composite key. Composite key merupakan primary key yang berasal dari gabungan beberapa field. Contoh, pada file ujian terdapat field hari, field ruang, dan field mata kuliah. Yang dimaksud composite key adalah gabungan antara field hari dan field ruang. Contoh hari Selasa, ruang 302. Yang terakhir adalah foreign key. Foreign key merupakan key tamu atau key yang pada file lain merupakan primary key, namun pada file yang baru bukan lagi menjadi primary key. Contoh ada dua file. File pertama adalah file dosen. Pada file dosen ini terdapat field kode dosen dan field nama dosen. Pada file yang kedua merupakan file mata kuliah, di mana terdapat field kode mata kuliah, field SKS, dan field kode dosen. Yang menjadi primary key pada file ini merupakan field kode mata kuliah. Meskipun terdapat field kode dosen, namun kode dosen ini tidak lagi menjadi primary key, maka disebut sebagai foreign key. Next. Berikut ini adalah penjelasan mengenai file. File diletakkan di penyimpanan sekunder. File ini tentu saja mempunyai nama. Karakteristik umum file dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah persistence. Artinya, file itu bertahan lama, yaitu kemampuan untuk dapat diakses di masa mendatang. Jadi file yang dibuat sekarang masih tentu saja dapat dipakai atau digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah shareability, yaitu dapat digunakan bersama oleh berbagai pemakai dan juga berbagai macam program. Ketiga adalah size. File tentu saja mempunyai ukuran yang relatif besar karena menyimpan berbagai macam data dan banyak sekali jumlahnya. Berikut ini adalah operasi pada file atau berkas, dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan model proses, yang kedua adalah berdasarkan model operasi. Berdasarkan model proses ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah batch. Batch ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelompok. Yang kedua adalah iteratif. Iteratif merupakan suatu proses yang dilakukan satu persatu, yaitu record per record atau bagian per bagian. Berdasarkan model operasi dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah create. Create merupakan pembuatan berkas dengan cara membuat struktur berkas terlebih dahulu, kemudian record-record dimuat ke dalam berkas tersebut. Yang kedua adalah update. Update merupakan pengubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas tetap up to date atau mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya adalah jenis-jenis file berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah master file. Master file ini berisi data secara statis, data tentang satu sisi dari organisasi, dan juga berisi data historis. Contoh dari master file adalah data pelanggan, data karyawan, data mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua adalah transaction file. Transaction file berisi kejadian atau perubahan terhadap sesuatu yang statusnya tersimpan dalam master file. Yang ketiga adalah report file.
Report file ini biasa digunakan oleh reporter ataupun wartawan. Data yang akan ditampilkan pada monitor dan data yang akan dicetak. Berikutnya adalah work file. Work file merupakan file kerja yang diperuntukkan untuk memindahkan data dari satu program ke program yang lain. Work file ini bersifat sementara dan hanya digunakan untuk sesaat saja. Berikutnya adalah program file. Program file ini biasanya digunakan oleh programmer karena berisi perintah untuk memproses data. Perintah ini dapat berupa source code, fungsi kompilasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah text file. Text file ini berasal dari program text editor, hanya dapat diproses oleh program text editor. Text file ini berisi aritmatik dan juga data grafik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.